Iya kok, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Baru sedikit dari cuplikan One Piece chapter 1079 saja. Rasanya kita udah bisa nebak kalau chapter kali ini bakalan bikin trending di mana-mana. Secara momen yang sangat jarang dan udah kita tunggu-tunggu sejak lama ya, apalagi kalau bukan momen pertarungan dari Shanks. Akhirnya guys dimunculkan pada chapter terbaru kali ini. Nah, yang menarik adalah dari satu chapter aja, entah bagaimana rasanya semua hal langsung terkoneksi. Karena sejak dulu bajak laut Akagami ya memang sering terlihat di beberapa momen yang sangat penting. Yes, momen yang Mr. K maksud ini ya tentunya gak lain dari bagaimana kekuatan Haki Ken Bunsoku tingkat tinggi yang dimiliki oleh Shanks. Yang mana kalau kita tarik sedikit ke belakang, kemampuan ini terlebih dahulu diperkenalkan melalui Charlotte Katakuri. Ya di sana ya kita tahu kan kalau Katakuri memiliki kemampuan untuk melihat sedikit ke masa depan, sehingga dia bisa melakukan tindakan pencegahan berdasarkan apa yang udah dia lihat sekilas itu. Tapi apa yang Shanks lakuin di chapter 1079 bisa dibilang berada di tingkat yang lebih berbeda. Karena dari situ aja Shanks diperlihatin bisa melihat gambaran penuh dari apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya dia bisa menentukan hal apa yang harus dia lakuin selanjutnya. Karena Shanks bahkan tahu dampak yang akan terjadi kalau dia gak memilih untuk melakukan sesuatu. Walau emang masih sedikit informasi yang kita miliki tentang kemampuan dari Shanks ini, akan tetapi dengan menggunakan beberapa potongan momen yang ada, kayak misalnya ya dulu saat dirinya datang jauh-jauh ke kapal milik Shirohige untuk memberitahu sang manusia terkuat kalau sebaiknya S yang saat itu posisinya sebagai komandan divisi 2 berhenti mengejar Kurohige. Mungkinkah alasan dibalik bergeraknya Shanks saat itu ya juga karena dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, sehingga untuk menghindari peperangan besar yang akan terjadi, Shanks memilih untuk mencoba mendatangi Shirohige terlebih dahulu. Walau pada akhirnya perang besar di Marineford War ya tetap tak bisa dihindari. Ya, contoh di atas mungkin kurang terlalu kuat karena Shanks berkata kalau dia pernah berhadapan dengan Kurohige, makanya dia tahu seberapa berbahayanya Kurohige. Dan juga gak cocok juga sih, karena kalau kayak gitu ya, penglihatan masa depan Shanks berarti sangat amat jauh. Tapi guys, bagaimana dengan momen saat Luffy sedang dikejar-kejar secara langsung oleh Aokiji dan Akainu? Sesaat setelah perang besar di Marineford War itu akan segera berakhir, di momen itu kita tahu kalau Aokiji dan Akainu mencoba segala cara yang mereka bisa untuk menghabisi Luffy. Akan tetapi Shanks yang posisinya udah berada di sana, dia malah berdiam diri dan seolah-olah sudah bisa menebak kalau Luffy akan bisa selamat walau dirinya gak turun tangan untuk menghadang serangan kombinasi dari para admiral itu. Well, melihat betapa percaya dirinya Shanks sejak dia memasuki medan peperangan di Marineford, kayaknya selain memang dia percaya dengan kekuatan dan kru yang dia miliki, maybe Shanks juga sudah bisa melihat beberapa kemungkinan yang akan terjadi. So, dia pun bisa dibilang jauh lebih tenang dibandingkan siapapun yang ada di medan pertempuran. Wow, memang gak ada habisnya rasanya kalau udah ngomongin si Jackie ini. Pasalnya, motif dan tujuannya masih tertutup rapat juga menjadi daya tarik lain. Karena para fans tentu dibuat kebingungan apakah sebenarnya Shanks ini orang yang baik atau malah berada di sisi yang jahat. Pasalnya, momen mengejutkan yang memperlihatkan bagaimana Shanks memiliki koneksi dengan para tetua Gorose, momen itu gak bisa dipungkiri menjadi salah satu momen yang membuat kita semua bimbang dan mulai bertanya-tanya berada di pihak manakah sebenarnya sosok Shanks sendiri. Tapi kalau dari sifatnya sendiri, apakah kita bisa menganggap Shanks sebagai orang yang baik? Ya guys, satu informasi lain juga kita dapatin di chapter 1079 ini, dimana kalau kalian nantinya bakal ada satu momen yang memperlihatin bagaimana Shanks menanyakan kabar kru dari Kid Pirates terlebih dahulu ke Yasop sesaat sebelum dia memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Ya dari sini ya Shanks yang tentu tahu kalau Kid baru aja bertarung habis-habisan dengan mantan Yonko lain, sepertinya Shanks gak bakal mau melanjutkan pertarungan dengan bajak laut Kid. Andaikan jika saja ya Yasop berkata kalau mereka para bajak laut Kid masih memiliki luka dan masih berada pada masa pemulihan. Di sini Shanks seperti ingin ditampilkan oleh Oda Sensei layaknya orang yang sangat menjunjung tinggi keadilan, sampai-sampai dia memperhatikan dulu bagaimana kondisi dari musuhnya. Padahal kita kan tahu sendiri kan, Shanks udah sempat menyetujui pertarungan 1 lawan 1 melawan Eustace Kid. Buat yang sadar, bisa dibilang apa yang Shanks lakukan pada chapter kali ini seperti sebuah teguran sekaligus pengingat bagi seorang Eustace Kid. Karena kalau dilihat dari bagaimana Eustace Kid masih bisa selamat, udah pasti
pasti ya saya sendirilah yang emang dengan sengaja menahan diri dari kamus harinya. Soalnya alasan kenapa Shanks yang awalnya berniat menyelesaikan pertarungan secara 1 lawan 1, namun pada akhirnya dia memilih untuk tiba-tiba maju dan menyerang. Semua hal itu berhubungan dengan penglihatan masa depannya, di mana dia tahu kalau armada miliknya bisa berada dalam kondisi yang berbahaya jika Kid dibiarkan seenak jidatnya. Maka dari itu mau gak mau, satu-satunya pilihan tersisa yang dimiliki Shanks hanyalah menghentikan Eustace Kid sambil sekalian memberikan kesadaran kalau bocah ingusan sepertinya jangan terlalu arogan terlebih dahulu. Walau emang mungkin di tempat lain dia bisa berhasil mengalahkan seorang Yonko juga, tapi hal itu bukan jaminan dia bakalan selalu bisa mengalahkan siapapun yang ada di depannya. Wah, menarik memang kalau pembahasan tentang Jackie udah dimulai. Soalnya baru dari 1 chapter aja kita rasanya kayak udah dikasih tahu bagaimana sifat sekaligus kemampuan dari Shanks sendiri. Dan kayaknya emang gak ada yang bakal meragukan mengapa orang seperti Shanks sampai harus disimpan sejauh ini guys. Karena kalau malah di momen pertempuran pertamanya Shanks diperlihatkan kalah oleh seorang anak baru atau kru bajak laut dari era baru, ini bakalan sangat ya banyak banget orang-orang yang langsung kecewa setelah menunggu lebih dari puluhan tahun sambil ikut memperhatikan perkembangan One Piece hingga saat ini. Malah kalah. Lucu sekaligus kalian pasti bakal protes kan. Kalau protesnya ke Oda sih gak apa-apa ya, kirim surat ke sono gitu loh, atau email atau apapun lah. Tapi kalian pasti ngunjungin Instagram Mr. K dan YouTube Mr. K kan. It's fine karena itu adalah tugas Mr. K. Ya kayaknya buat beberapa hari ke depan emang perbincangan tentang Shanks bakalan jadi hal yang lumrah buat ditemukan. So Mr. sendiri juga udah nyiapin beberapa tulisan lain yang masih berhubungan dengan Shanks. Apalagi kalau kita lihat-lihat secara lebih dalam, sepertinya ada kemungkinan kalau bajak laut Kurohige memiliki informan yang berada di kubu Shanks. Yes, sepertinya ada seorang pengkhianat dari kubu Shanks yang belum kita ketahui. Padahal sosok itulah yang menjadi tukang adu domba dari kru-kru lainnya. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini guys. So, see you next time. Mari sekarang stay safe everyone. Salam Adibadia.